Selamat jumpa kembali, terkhusus untuk Ibu Intan dan teman-teman Angkatan 19 di materi kuliah Sejarah Asia Barat Kuno. Kami dari kelompok 6 hendak mempresentasikan tentang dinasti Umayyah. Saya Suster Yosepa bersama Jose Effendi, Riana, dan Nataya. Teman-teman juga bisa mengikuti melalui slide-slide yang sudah kami kirimkan kepada teman-teman. Mari kita simak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kekhalifahan Umayyah. Yang pertama, kelahiran dinasti Umayyah. Pada saat itu Muawiyah dinobatkan sebagai khalifah di Aliyah, Yerusalem pada 40 Hijriah atau 660 Masehi. Dengan penobatan itu, ibu kota provinsi Suriah, Damaskus, berubah menjadi ibu kota kerajaan Islam. Meskipun telah dinobatkan sebagai kerajaan Islam, namun ada beberapa wilayah yang tidak menyetujui atau tidak mengakui kekhalifahannya. Yang kedua itu kekuasaan Muawiyah. Di sini kekuasaan Muawiyah itu menerapkan model pemerintahan Arab. Jadi setelah berhasil mengalahkan oposisi, Muawiyah pada tahun 661 sampai 680, Muawiyah dengan leluasa mengarahkan energinya untuk menghadapi musuh Islam di sebelah barat laut, yaitu Bizantium. Dan yang kedua, dan berhasil menguasai galangan kapal dalam bahasa Arab yaitu Dar al-Sina'ah Bizantium dengan segala perlengkapan sehingga ia bisa memanfaatkannya untuk membangun angkatan laut Islam serta mampu memperluas wilayah Islam pada masa pemerintahannya. Yang ketiga adalah permusuhan dengan Bizantium. Di awal terjadinya permusuhan itu tuh ketika Muawiyah melakukan gencatan senjata dengan Raja Konstantinen II dengan menyerahkan sejumlah upeti tahunan. Namun penguasa Damaskus menyangkal kewajiban membayar upeti itu dan memulai serangan-serangan ke wilayah Bizantium melalui darat dan laut dengan semangat dan gigih dibanding dengan para khalifah sebelumnya. Dan 2 kali Muawiyah mengerahkan pasukannya ke ibu kota musuh. Nah, dari permusuhan itu tuh, permusuhan Muawiyah dengan Bizantium itu motif utamanya itu tidak lain adalah untuk memperoleh rampasan perang. Jadi Muawiyah itu menyerang Bizantium itu untuk menguasai atau merampas semua kayak senjata atau barang-barang lainnya seperti itu. Nah, mungkin presentasi mengenai kekhalifahan Umayyah awal kelahiran sampai permusuhan dengan Bizantium saya selesaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang puncak kekuasaan Bani Umayyah yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang penciptaan stabilitas di dalam negeri. Nah, yang pertama itu pada masa pemerintahan Al-Walid dan Hisyam itu mengalami puncak kekuasaan dan kejayaannya, di mana pada masa itu ditandai dengan pembuatan keping mata uang Arab pertama, pembentukan layanan pos, dan pembangunan berbagai monumen termasuk kubah batu di Yerusalem, tempat suci ketiga dalam Islam. Nah, yang kedua, Abdul Al-Malik pertama diangkat sebagai khalifah di dalam 10 tahun pertama kekhalifannya, yaitu Abdul Al-Malik ini banyak dijegal oleh lawan dan musuhnya di berbagai wilayah, sehingga pada sebelum dia meninggal, ia mewariskan kepada anaknya yaitu Al-Walid sebuah kekuasaan. Nah, Al-Walid ini berhasil membuktikan bahwa ia pantas sebagai penerus dari kekuasaan atau dari dinasti Umayyah tersebut, karena ia mampu membuktikan memperluas wilayah kekuasaannya ke berbagai wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua yaitu ekspansi ke Asia Tengah dan India, di mana wakil Umayyah yang bersemangat memperluas wilayah kekuasaan dari Umayyah ini
memberikan wewenang kepada komandan-komandannya untuk melakukan ekspansi ke berbagai wilayah termasuk Asia Tengah dan Asia Selatan, yaitu India. Tokoh yang diperintahkan langsung untuk melakukan ekspansi ke Asia Tengah dan juga Asia Selatan yaitu India adalah Kutabaya dan juga Muhammad Qasim. Nah, untuk yang ketiga, Arabisasi dan reformasi negara, di mana Arabisasi ini terjadinya perubahan bahasa. Contoh dari bahasa Yunani ke bahasa Arab di Damaskus. Nah, untuk reformasi administrasi negara, yaitu di mana kekreativitas dan kecerdasan dari seorang Al-Hajjaj ini membawa dampak yang baik bagi administrasi negara di dalam bidang pertanian dan juga budaya. Terus monumen arsitektural. Nah, monumen arsitektural ini yang pertama itu dibangunnya sebuah kota bernama Al-Ramlah yang didirikan Khalifah Sulaiman sebagai tempat kediamannya. Nah, yang kedua, monumen yang kedua itu didirikan oleh Abdul al-Malik membangun kubah batu atau yang biasa disebut Qubat al-Sharaq di Yerusalem. Nah, yang terakhir yang penting saya sampaikan adalah di mana di antara khalifah-khalifah lain pada masa kejayaan dinasti Umayyah yang menjadi sorot atau perhatian kita adalah kedua tokoh ini. Kedua tokoh ini adalah Hisham dan juga Umar. Mengapa ini menjadi fokus kita? Karena di sinilah terjadinya masa keemasan dan juga masa berakhirnya keemasan atau kejayaan dari dinasti Umayyah ini. Saya akan menyampaikan bagaimana administrasi politik dan kondisi sosial dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah secara administratif dibagi ke dalam provinsi-provinsi, yaitu Provinsi Suriah Palestina, Kufah, termasuk Irak, Basrah, Armenia, Hijaz, Karman, dan wilayah perbatasan India, Mesir, Afrika Kecil, Yaman, dan kawasan Arab Selatan. Namun seturut perjalanan waktu, provinsi-provinsi tersebut digabungkan menjadi 5 provinsi. Provinsi yang pertama meliputi Basrah, Kufah, Persia, Arab bagian timur, dan Irak sebagai pusat pemerintahan. Provinsi yang kedua meliputi Hijaz, Yaman, dan Arab Tengah. Provinsi yang ketiga meliputi Jazirah, Armenia, Azerbaijan, dan Asia Kecil. Lalu provinsi yang keempat adalah Mesir, provinsi yang kelima Afrika Kecil. Tugas pemerintahan pada waktu itu yang pertama pengatur administrasi publik, yang kedua pengumpulan pajak, dan yang ketiga pengaturan urusan-urusan keagamaan. Dan tugas militer adalah menjaga stabilitas dan keamanan pemerintahan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kondisi sosial dinasti Umayyah, terlebih dalam kehidupan keluarga istana dan keadaan umum ibu kota. Kehidupan keluarga istana pada waktu itu ketika malam para khalifah atau para pemimpin itu suka menikmati hiburan dan jamuan. Hiburan di sini lebih pada hiburan yang disertai dengan para biduan cantik, lalu juga jamuan, mereka suka minum anggur. Dan yang lebih menonjol lagi ketika kita melihat keadaan umum ibu kota. Ibu kota dibagi menjadi 4 kelas sosial. Yang pertama itu kelas para penguasa Islam, yang kedua mualaf, yang ketiga anggota sekte dan pemilik kitab suci, dan yang keempat adalah para budak. Dengan kondisi sosial yang demikian, menjadikan kesakralan kota Mekah dan Madinah semakin luntur. Hal ini disebabkan oleh
pola hidup masyarakat pada waktu itu yang suka akan kemewahan dengan dibangunnya klub-klub, didatangkannya biduan-biduan. Lalu juga yang lebih parah lagi adalah mereka mencari keuntungan dari jemaah haji yang datang ke kota suci itu. Saya akan menjelaskan tentang warisan peradaban dinasti Umayyah dan akhir kekuasaannya. Untuk yang pertama, tentang kehidupan intelektual di Basrah dan di Kufah. Terbagi dalam 3 bidang, untuk yang pertama bidang pendidikan, untuk yang kedua bidang pemerintahan, dan yang ketiga bidang segi musik dan budaya. Dalam bidang pendidikan, kehidupan masyarakat di Basrah tidak memiliki tradisi belajar dan khasanah budaya yang dapat diwariskan. Dalam segi pemerintahan, Basrah menjadi pusat pemerintahan Quraisyan selama dinasti Umayyah. Untuk yang ketiga, dari segi musik dan budaya, kota Mekah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya lagu dan puisi. Untuk selanjutnya, tentang perkembangan gerakan keagamaan, di mana agama Kristen, filsafat Yunani saling berkaitan dengan perkembangan gerakan keagamaan agama Islam. Dan yang ketiga, tradisi literer pada periode Umayyah terdapat dalam 3 bidang sastra. Untuk yang pertama bidang pidato, korespondensi, dan puisi. Nah, ketiga bagian sastra ini muncul pada kehidupan masyarakat di Basrah untuk mengungkapkan perasaan konvensionalnya dalam tradisi literer. Lalu ada perkembangan lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Untuk yang pertama, pada periode dinasti Umayyah belum ada pendidikan yang formal. Lalu nilai utama yang ditanamkan dalam pendidikan adalah keberanian. Setelah itu mengajarkan anak-anak mereka untuk bisa berenang dan membiasakan diri untuk tidak banyak tidur, maksudnya melakukan banyak kegiatan. Nah, lalu mengenai ilmu agama dan ilmu tentang tubuh manusia atau ilmu pengobatan. Selanjutnya tentang perkembangan arsitektur. Yang pertama, arsitektur yang menggunakan batu-batu sebagai dinding, kayu dari pohon kurma, dan tanah liat sebagai atap. Nah, perkembangan selanjutnya tentang bangunan arsitektur masjid merupakan contoh jelas untuk dapat melukiskan perpaduan antara budaya agama Islam dengan budaya di sekitarnya. Nah, setelah itu, bangunan yang paling penting adalah istana-istana di padang pasir yang didirikan oleh para putra mahkota, keluarga khalifah, selain dari tempat ibadah. Selanjutnya, perkembangan seni rupa dan musik. Mengenai perkembangan lagu dan nyanyian pada masa pra-Islam, orang Arab memiliki beragam jenis lagu tentang kemenangan, peperangan, keagamaan, dan cinta. Selanjutnya, fenomena itu segera mengubah kecenderungan masyarakat Hijaz tentang musik ke arah norma-norma estetika. Kota Mekah dan kota Madinah merupakan tempat kondusif bagi perkembangan lagu dan musik. Kedua kota tersebut memunculkan generasi-generasi baru yang terus meningkat dan meneruskan karir mereka di ibu kota kerajaan Damaskus. Nah, yang terakhir tentang kemunduran dan akhir pemerintahan Umayyah. Yang faktor pertama itu tentang kelemahan klasik dan khas dari kehidupan sosial orang Arab tersebut untuk kembali menampakkan wujud aslinya. Untuk yang kedua, tentang perpecahan itu mendahului jatuhnya dinasti. Dan yang ketiga, potensi perpecahan antara kelompok politik yang tumbuh semakin kuat menjadi sebab utama terjadinya gejolak politik dan kekacauan. Nah, bab tersebut menyebabkan akhir pemerintahan dinasti Umayyah. Sekian dan terima kasih. Demikian teman-teman dan Ibu Intan presentasi dari kami kelompok 6. Semoga apa yang kami tuangkan dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami dinasti Umayyah. Teman-teman juga bisa memberi komentar, masukan, pertanyaan melalui kolom yang sudah kami sediakan. Selamat mencoba.